Bapak Ibu yang terkasih, seperti tema yang sudah bisa kita lihat di background saya hari ini, kita akan membahas satu tema yang sangat menarik sekali, yaitu tentang Allah itu baik. Allah itu baik. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, teks kita pada hari ini terambil dari Yohanes pasalnya yang ke-9. Nah, karena ini ayat yang cukup panjang sekali, saya mengajak kita semua untuk melihat bagian 2 ayat saja, yaitu ayat yang kedua dan ayatnya yang ketiga. Minta dengan kasih, contoh Andi boleh membacakannya untuk setiap kita. Yohanes pasal yang ke-9, ayat yang kedua hingga ayatnya yang ketiga. Yohanes pasal 9 ayat yang kedua. Murid-muridnya bertanya kepadanya, "Rabi, siapakah yang berbuat dosa, orang ini sendiri atau orang tuanya, sehingga ia dilahirkan buta?" Jawab Yesus, "Bukan dia dan bukan juga orang tuanya, tetapi karena pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia." Oke, terima kasih. Bapak Ibu yang terkasih, ada seorang anak Tuhan ya. Ada seorang anak Tuhan, dia adalah seorang pemudi yang sangat rajin melayani Tuhan. Dia seorang yang murah hati juga dan sangat rajin sekali untuk beribadah kepada Tuhan. Dia dikenal di gerejanya sebagai seorang anak Tuhan yang sungguh-sungguh bisa menjadi teladan. Sedari kecil ia selalu merasakan kebaikan Tuhan di dalam kehidupannya. Sehingga sekalipun ada kerikil-kerikil kecil di dalam kehidupannya, ia tidak menganggap itu sebagai suatu penghalang dia untuk terus mengikut Tuhan. Karena begitu banyak kebaikan Tuhan yang sungguh-sungguh ia nyatakan melebihi dari kerikil-kerikil kecil di dalam kehidupannya. Teman-teman di sekitarnya mengenal dia dengan satu kalimat bahwa dia selalu mengucapkan God is good. Setiap hari dia selalu mengucapkan God is good, baik itu di statusnya atau bahkan ketika ia bertemu dengan temannya, God is good. Itu selalu terucap terucap dari mulutnya. Atau Tuhan itu baik, Allah itu baik. Setiap bertemu orang lain, kalimat ini kerap kali selalu terucap di bibir pemudi yang sangat sungguh melayani Tuhan. Hingga suatu ketika usianya belasan tahun, sekitar 16 tahun, seorang pemudi yang tadinya selalu mengucapkan God is good, selalu tersenyum kepada orang lain, selalu bersuka cita melayani Tuhan sangat luar biasa, dan selalu men-sharingkan kebaikan-kebaikan Tuhan dalam kehidupannya, mendadak diam. Pemudi ini mendadak diam, mendadak murung, mendadak seorang yang sepertinya tidak punya harapan. Kalimat Allah itu baik yang selalu ia ucapkan pun sirna begitu saja seketika itu. Dia menjadi seorang yang penuh dengan rasa kecewa. Nah, ternyata Bapak Ibu yang terkasih, seorang pemudi yang tadinya sangat bersukacita ini dan berubah menjadi pendiam sekali, dia mengalami suatu masalah yang begitu besar di dalam kehidupannya. Di mana pemudi ini pada akhirnya menceritakan bahwa dia mengalami kekerasan seksual dari orang yang ada di sekitarnya, yaitu dari anggota keluarganya sendiri. Bapak Ibu yang terkasih, ketika ia mengatakan bahwa ia mengalami kekerasan seksual dari orang terdekatnya, itu pun merubah sukacita di dalam kehidupannya. Itu pun merubah kalimat yang sering ia ucapkan, Allah itu baik. Sehingga ia pun terus mempertanyakan, apa dosaku Tuhan? Kenapa engkau membiarkan aku mengalami ini? Apa salahku Tuhan? Kenapa Tuhan membiarkan aku mengalami ini? Dan ia mengatakan bahwa kekerasan seksual yang ia alami ini membuatnya mempertanyakan kebaikan Allah. Pemudi ini adalah salah seorang narasumber saya ketika saya sedang mengerjakan skripsi saya tentang kekerasan seksual. Dan dia menceritakan betapa pahitnya yang ia rasakan dan ia sungguh-sungguh mempertanyakan di mana kebaikan Tuhan.
Kalau Tuhan sungguh baik dalam kehidupanku, mengapa Tuhan tidak menolong aku? Kalau Tuhan sungguh baik kepadaku, mengapa Tuhan membiarkan aku mengalami hal ini? Kebaikan Tuhan terus-menerus ia pertanyakan ketika atau sejak ia mengalami kekerasan seksual dalam kehidupannya. Bahkan tidak jarang ia menyalahkan dirinya sendiri di dalam pertanyaan itu. Dengan mempertanyakan apa salahku Tuhan, apa dosaku Tuhan. Sehingga Tuhan membiarkan aku merasakan hal ini. Bapak Ibu yang terkasih, bukankah kita sebagai manusia sering sekali mudah untuk berkata bahwa Tuhan itu baik ketika keadaan kita dalam keadaan yang baik-baik saja. Allah itu baik ketika keluarga kita harmonis. Allah itu baik ketika keuangan kita baik-baik saja. Allah itu baik ketika kesehatan saya, kesehatan keluarga saya itu baik-baik saja. Allah itu baik ketika studi saya, usaha saya berjalan dengan lancar, dengan baik. Bahkan menghasilkan suatu hasil yang sangat-sangat amat baik. Dan pasti di dalam keadaan yang demikian kita akan selalu berkata, God is good. Allah itu baik. Bahkan sangat amat baik di dalam kehidupan kita. Namun Bapak Ibu yang terkasih, kita kembali mempertanyakan apakah Allah itu sungguh baik dalam kehidupanku saat keadaan kita lagi gak baik-baik saja. Atau kita terlibat di dalam masalah dan pergumulan besar di dalam kehidupan kita. Nampaknya untuk mengatakan dan merasakan bahwa Allah itu baik di dalam keadaan keluarga kita yang lagi berantakan. Melihat bahwa Allah itu baik di dalam keuangan kita yang merosot. Di dalam pekerjaan kita, di dalam usaha kita yang stagnan. Di dalam kehidupan sehari-hari kita yang tidak baik-baik saja. Nampaknya sangat sulit sekali untuk kita boleh melihat dan merasakan bahkan mengatakan God is good. Sangat jarang sekali saya melihat orang lagi menderita, lagi ada bergumul, itu mengatakan, wah Allah itu baik saya mengalami masalah besar hari ini. Wah Allah itu baik keluarga saya lagi berantakan. Wah Allah itu baik sedangkan saya di PHK. Wah Allah itu baik sedangkan saya kena kanker, keluarga saya satu keluarga kami positif. Allah itu baik ketika saya melihat, wah anggota keluarga saya harus kehilangan nyawa karena penyakit. Sangat mustahil sekali, bahkan sangat jarang sekali saya mendengar orang mampu berkata, God is good. Allah itu baik di dalam keadaan yang sulit di dalam kehidupannya. Dalam keadaan yang seperti ini tampaknya melihat Allah itu baik, sulit sekali Bapak Ibu yang terkasih. Sangat-sangat mustahil sekali. Justru kecenderungan kita adalah kita akan terus mempertanyakan kepada Tuhan tentang kebaikannya ketika kita berada di tengah-tengah kondisi yang tidak mengenakan dalam kehidupan kita. Ketika kita merasakan satu problema atau pergumulan yang besar, cenderung kita akan terus mempertanyakan, di mana kebaikanmu Allah? Seperti yang dialami oleh pemudi yang tadi saya ceritakan. Dia mempertanyakan di mana kebaikanmu Allah. Mengapa engkau membiarkan aku mengalami ini? Mengapa engkau membiarkan keluarga aku mengalami ini? Sedangkan engkau mengatakan engkau adalah Allah yang baik. Di mana kebaikanmu ya Allah? Kita mencari-cari alasan mengapa kita mengalami hal-hal buruk dalam kehidupan kita. Sehingga kita mempertanyakan sekali lagi tentang kebaikan Allah dalam kehidupan kita. Bapak Ibu yang terkasih, gak heran kalau akhirnya orang-orang di sekitar kita juga pun memiliki pemahaman bahwa ketika kita mengalami situasi yang sangat sulit, mereka cenderung sulit juga untuk melihat kebaikan Allah di dalam kehidupan kita. Ketika kita mungkin sharing kepada orang di sekitar kita, wah hari ini saya mengalami pergumulan besar, saya mengalami masalah besar.
Mungkin orang-orang di sekitar kita yang tidak memiliki pemahaman yang benar tentang Allah baik itu, mereka juga akan melihat, wah iya ya, kenapa Tuhan membiarkan kamu mengalami ini? Mungkin ada yang malah ngejudge, apakah kamu punya dosa? Apakah kamu punya salah? Sampai akhirnya kamu dihukum Tuhan, kamu mengalami kejadian ini. Mungkin Tuhan lagi marah sama kamu sampai akhirnya keluarga kamu dihukum Tuhan. Keluarga kamu berantakan, keuangan kamu, usaha kamu berantakan, dan lain sebagainya. Ada banyak orang yang akhirnya juga melihat hal ini sebagai hukuman Allah. Saya ingat sekali Bapak Ibu yang terkasih, ketika saya berada di kampung halaman saya di Nias, sering sekali kalimat yang seperti ini muncul. Saat anggota keluarga dari tetangga saya mengalami penyakit keras, biasanya tetangga-tetangga lain yang memiliki konsep yang salah tentang Allah itu baik, datang menghampiri mereka dan berkata, dosa keluargamu ini apa? Dosa kakekmu ini apa? Kesalahanmu ini apa sampai akhirnya suamimu mengalami penyakit ini? Coba kamu minta ampun sama Tuhan supaya Tuhan mengampuni kamu dan memberi kesehatan kepada suamimu. Konsep-konsep seperti ini akhirnya muncul di tengah-tengah kita sebagai orang Kristen. Konsep yang salah tentang Allah itu baik. Banyak orang yang beranggapan, di sekitar kita beranggapan bahwa Allah itu baik ketika kita melakukan kebaikan juga di hadapan Allah. Tetapi Allah kemudian menjadi tidak baik ketika kita juga melakukan yang tidak baik di hadapan Allah. Atau ketika kita melakukan dosa di hadapan Allah. Sekali lagi konsep yang salah tentang Allah itu baik adalah kalau kita baik maka Allah baik dalam kehidupan kita. Tetapi kalau kita nggak baik maka Allah nggak baik dalam hidup kita. Kalau kita sudah berdosa maka Allah bisa melakukan penghukuman kepada kita. Allah bisa melakukan penghakiman kepada kita sehingga kita mengalami suffering atau penderitaan, pergumulan di dalam hidup kita akibat dari dosa-dosa kita. Tanpa kita sadari Bapak Ibu yang terkasih, konsep ini terus berkembang di dalam pikiran kita sebagai orang percaya. Di dalam kita memahami tentang kebaikan Allah atau tentang God is good, Tuhan itu baik. Kita akhirnya memahami bahwa Tuhan itu baik ketika kita sudah melakukan kebaikan di dalam hidup kita. Tetapi kalau kita terjebak di dalam masalah, di dalam pergumulan, di dalam sakit penyakit, maka kita melihat bahwa Allah itu enggak baik. Bahwa Allah itu lagi enggak baik sama kita karena Allah sedang menghukum kita. Bapak Ibu yang terkasih, dengan kata lain, bahwa kebaikan Allah itu merupakan imbalan dari keberhasilan seseorang melewati ujian kehidupan. Inilah konsep yang salah Bapak Ibu. Ketika akhirnya kita melihat bahwa Allah itu baik merupakan imbalan ketika kita sudah sungguh-sungguh ikut Tuhan. Ketika kita sudah sungguh-sungguh melakukan kebaikan di dalam Tuhan. Sehingga seorang pakar teologi yang bernama Raymond Brown mengatakan begini. Para rabi, itu rabi ya Bapak Ibu bukan rabu. Para rabi mengajarkan bahwa Allah memberikan ujian kasih kepada manusia. Yakni jika seseorang berhasil melewati ujian tersebut dengan baik, maka mereka akan mendapat imbalan dan usia yang panjang. Inilah konsep yang salah tentang Allah itu baik yang terus berkembang di dalam kehidupan iman Kristen. Beranggapan bahwa Allah itu baik merupakan imbalan dari ujian-ujian hidup yang kita alami di tengah-tengah kehidupan kita. Bapak Ibu yang terkasih, bukankah hal ini pun yang sedang kita baca di dalam teks Yohanes pasal 9 pada malam hari ini. Secara khusus di ayat yang kedua bisa kita lihat sama-sama. Di sana murid-muridnya bertanya kepadanya, Rabi, siapakah yang berbuat dosa? Orang ini sendiri atau orang tuanya sehingga ia dilahirkan buta?
Pada saat itu ini merupakan konteks di mana ada seorang buta yang sejak lahirnya memang sudah buta, sudah terlahir buta. Dan karena dia terlahir buta, dia akhirnya mengemis untuk memenuhi kehidupannya karena dia tidak bisa melakukan apa-apa, dia buta sejak ia lahir. Dan ketika Yesus melewati orang buta ini, murid-murid bertanya, Rabi, siapakah yang berbuat dosa? Orang ini sendiri atau orang tuanya sehingga ia dilahirkan buta? Bapak Ibu yang terkasih, ini merupakan satu konsep yang salah tentang Allah itu baik. Para murid-murid pada saat itu beranggapan bahwa anak muda yang sudah buta ini sejak lahir ini mengalami ini karena merupakan hukuman Allah dalam kehidupannya. Sehingga mereka mempertanyakan siapakah yang berdosa? Apakah orang ini yang buta ini atau mungkin dosa orang tuanya, keturunan. Sehingga akhirnya ia dihukum menjadi seorang yang buta. Bapak Ibu yang terkasih, ketika saya coba melihat teks ini, ternyata pada saat itu para orang-orang atau para ahli Taurat mengajarkan pada saat itu kepada mereka bahwa kalau orang yang sakit penyakit, orang yang mengalami penderitaan adalah orang-orang yang dikenai hukuman oleh Allah. Karena dosa-dosa yang mereka lakukan ataupun dosa yang dilakukan oleh orang tua dan nenek moyang mereka. Sehingga mereka mengalami sakit penyakit dan suffering di dalam kehidupan mereka. Sehingga gak heran kalau murid-muridnya akhirnya memiliki konsep ini dan mempertanyakan siapa yang salah, siapa yang berdosa, apakah orang ini atau orang tuanya. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, menarik sekali ketika Yesus dipertanyakan hal ini, Yesus pun menjawab dengan sangat bijak kepada mereka. Di ayat yang ketiga kita bisa melihat jawaban Yesus. Bukan dia dan bukan juga orang tuanya, tetapi karena pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia. Bapak Ibu yang terkasih, inilah jawaban Yesus ketika mendengar kalimat-kalimat dan pertanyaan dari murid-murid Yesus, dari murid-muridnya sendiri tentang konsep yang salah akan Allah itu baik. Mereka mempertanyakan Allah itu baik, tetapi orang ini buta. Berarti orang ini sudah melakukan dosa sampai Allah nggak baik dalam kehidupannya. Sehingga Allah menghukum dia. Itu konsep mereka, konsep yang salah. Tetapi Yesus memberikan satu konsep yang benar. Bahwa orang ini mengalami kebutaan, ia mengalami masalah pergumulan dan penderitaan sakit penyakit. Bukan karena ia berdosa atau bukan karena orang tuanya berdosa. Tetapi karena Allah ingin menyatakan kuasanya melalui orang ini. Bapak Ibu yang terkasih, inilah merupakan satu konsep yang benar yang seharusnya kita miliki di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Kita harus melihat bahwa kebaikan Allah tidak bisalah ditentukan oleh apa yang kita rasakan, oleh apa yang kita lihat, oleh apa yang menjadi masalah kita, oleh apa yang menjadi pergumulan hidup kita. Kasih Allah tidak bisa dibatasi dengan lingkup yang sekecil itu. Tetapi kasih Allah melebihi dari segala kebaikan-kebaikan yang sudah kita alami dalam kehidupan kita. Yaitu juga kasih kebaikan Allah yang kita rasakan di tengah-tengah masalah kita. Ketika kuasa Allah sungguh-sungguh dinyatakan di dalam masalah yang kita alami. Kita diberikan kekuatan, kita diberikan penopangan, kita diberikan kasih karunia, dan lain sebagainya. Bapak Ibu yang terkasih, seorang pakar perjanjian baru mencoba memberikan respon terhadap bagian ini. Bernama Merrill Tenney. Dia mengatakan bahwa Yesus menolak konsep yang diajukan oleh para murid. Yaitu konsep bahwa
Ketika seseorang mengalami kesalahan, mengalami kesakitan, pergumulan itu karena dosa mereka. Nah, Yesus menolak konsep yang demikian, konsep yang salah itu. Tetapi dia melihat penderitaan orang tersebut, yaitu orang buta itu, bukan sebagai sebuah retribusi hukuman atas kesalahan yang telah dia atau orang tuanya perbuat, melainkan sebagai sebuah kesempatan untuk menyatakan kuasa Allah. Nah, di sini Yesus tidak melihat kebutaan tersebut sebagai sebuah hukuman atau pula berspekulasi secara irasional. Tetapi Yesus melihat kebutaan tersebut sebagai sebuah tantangan untuk menyatakan kuasa kesembuhan Allah dalam kehidupan orang buta tersebut. Ini menjadi satu penguat. Dia adalah seorang pakar perjanjian baru, mengatakan bahwa Yesus menolak konsep yang diajukan oleh para murid itu tentang konsep yang salah akan Allah itu baik. Dengan mengatakan bahwa ini bukan karena dosa-dosa, ini bukan hukuman Allah, ini bukan bentuk penghakiman Allah kepada orang buta ini, bukan. Tapi ini bentuk di dalam rencana Allah. Bahwa Allah ingin menyatakan kuasanya, bahwa Allah ingin menyatakan kedaulatannya, bahwa Allah ingin menyatakan anugerahnya melalui orang tersebut. Dan disinilah kita bisa melihat bahwa Allah itu baik. Bahwa di tengah pergumulan sekalipun, di tengah kesakitan, di tengah penderitaan sekalipun, Allah ada. Untuk apa? Untuk menyatakan rencananya, menyatakan kehendaknya, menyatakan kuasanya bagi umatnya. Bapak Ibu yang terkasih, pada saat ini, apapun yang mungkin kita alami dalam kehidupan kita, jangan sampai membuat kita membatasi akan kebaikan Allah. Kebaikan Allah nggak bisa kita batasi di dalam lingkup kehidupan yang baik-baik saja di dalam hidup ini. Namun kebaikan Allah lebih luas dan lebih dalam dari itu. Bahwa di dalam penderitaannya pun kebaikannya dinyatakan melalui kekuatan, pertolongan, kasih, penyertaan, dan anugerahnya. Seperti yang dialami oleh orang buta ini. Kalau kita melihat bagian-bagian selanjutnya, orang buta ini pun kemudian disembuhkan oleh Yesus. Dia kembali dicelikan matanya dan dia bisa melihat. Sehingga orang-orang lain bisa melihat kuasa Allah yang dinyatakan melalui kehidupan orang buta ini. Bapak Ibu yang terkasih, sekali lagi apapun yang menjadi pergumulan kita pada saat ini, menjadi masalah kita pada saat ini, jangan sampai membuat kita akhirnya melihat bahwa Tuhan tidak baik dalam kehidupan kita. Karena kebaikan Tuhan tidak dapat kita batasi di dalam lingkup kehidupan yang baik-baik saja. Tetapi kebaikan Allah justru bisa kita lihat di dalam penderitaan, karena di dalam penderitaan pun kebaikannya dinyatakan. Mari kita sama-sama melihat di dalam Mazmur pasal 145 ayat 9. Di sana dikatakan bahwa Tuhan itu baik kepada semua orang dan penuh rahmat terhadap segala yang dijadikannya. Tuhan itu baik bagi semua orang dan penuh rahmat terhadap segala yang dijadikannya. Maupun kita adalah orang yang terus bergumul di dalam dosa, maupun orang tua kita yang pernah terjatuh di dalam dosa, Tuhan itu baik di dalam hidup kita. Bahkan James Bright mengatakan bahwa Allah menyatakan kuasanya dengan menyatakan kebaikannya dan dengan memberikan matahari dan bintang yang sama kepada setiap orang. Maka Allah yang sama juga memberikan kebaikannya kepada setiap orang tanpa terkecuali. Entah itu orang jahat, entah itu orang baik, yang dipandang dunia orang yang hina, orang yang keji. Semua mengalami kebaikan Tuhan di dalam kehidupannya. Karena Tuhan itu adalah Tuhan yang baik kepada semua orang. Tetapi yang membedakan kita sebagai orang percaya adalah ketika kita percaya kepada Tuhan,
kita dapat melihat kebaikan Tuhan itu sekalipun di dalam penderitaan. Kalau orang-orang lain yang tidak percaya kepada Tuhan, mereka mengalami kebaikan Tuhan. Tetapi ketika mereka diperhadapkan dengan satu situasi, satu masalah, mereka tidak mampu melihat kebaikan Tuhan itu dalam hidup mereka. Karena kebaikan Tuhan terlalu sederhana dalam pikiran mereka, hanya di dalam batas lingkup yang baik-baik saja. Tetapi firman Tuhan ajarkan kita, ketika kita percaya kepada Tuhan, kita sungguh-sungguh mengimani Tuhan dalam hidup kita, maka di dalam penderitaan pun kita mampu melihat kebaikan Tuhan yang dinyatakannya melalui pertolongannya, kekuatan yang diberikannya, pemulihan yang diberikannya, dan sebagainya. Kalau saya mengajak kita sekalian untuk boleh melihat Mazmur 145 kemudian di bagian 14, 15, 16, 17, 18, dan 19. Di sana dicatat banyak sekali tentang kebaikan Tuhan yang bisa kita alami bahkan di dalam keadaan yang tidak baik-baik saja. Kenyataan bahwa kebaikan Allah itu dinyatakan di ayat yang ke-14. Tuhan itu baik karena Ia penopang bagi semua orang yang jatuh dan penegak bagi semua orang yang tertunduk. Tuhan itu baik karena Dia memberikan mereka makanan pada waktunya. Tuhan melihat kebutuhan kita. Tuhan itu baik karena Tuhan membuka tangannya dan berkenan mengenyangkan segala yang hidup. Dia memelihara kehidupan kita. Tuhan itu baik karena Dia adil dalam segala jalannya dan penuh kasih setia dalam segala perbuatannya. Tuhan itu baik karena Dia dekat kepada orang yang berseru kepadanya. Dia tidak pernah meninggalkan kita sekalipun kita berada di tengah pergumulan hidup. Tuhan itu baik karena Dia mendengarkan teriakan minta tolong dan menyelamatkan mereka. Bukankah ini bukti bahwa Tuhan itu baik? Dia menyatakan kebaikannya. Mungkin bukan kita mengalami hal-hal baik terus. Mungkin di dalam penderitaan kita terhimpit, tetapi Dia menyatakan kebaikannya. Dia berikan kita kekuatan untuk melewati masalah itu. Dia berikan kita hikmat untuk boleh mengatasi masalah kita. Dia berikan kita pemulihan untuk boleh lepas dari segala traumatis kita dan lain sebagainya. Sehingga pada akhirnya kita bisa terus melihat bahwa Allah itu baik. Karena baik di dalam keadaan suka, baik di dalam keadaan duka, Ia terus menyatakan kebaikannya di dalam hidup kita. Untuk apa? Untuk menyatakan kuasanya dan rencananya bahkan kehendaknya di dalam kehidupan kita yang percaya kepadanya. Bapak Ibu yang terkasih, biarlah apa yang menjadi pergumulan hidup kita pada saat ini, sekali lagi jangan sampai membuat kita menutup mata untuk melihat kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Jangan memfokuskan diri pada masalah kita, pada pergumulan hidup kita, pada kesakitan hidup kita. Tapi marilah kita belajar memfokuskan diri untuk melihat kebaikan-kebaikan yang Tuhan nyatakan di dalam pergumulan kita. Tuhan beri kita kekuatan, Tuhan beri kita hikmat bijaksana, Tuhan pelihara kita, Tuhan tidak tinggalkan kita. Tuhan beri kita damai sejahtera bahkan di tengah pergumulan kita. Bukankah itu bukti bahwa Allah itu baik dalam kehidupan setiap kita? Mari kita bersatu di dalam doa.